ya. Kalau orang tuh zaman sekarang tuh mudah banget untuk menjudge, untuk menilai seseorang. Tapi aku nggak apa-apa. Untung ada lagu itu yang bisa bikin kita semangat, membuat kita legowo. Tau? Betul. Ya ini lagu. Jadi viral banget ya. Lagu itu tuh jadi kayak jadi ini ya, jadi buat kita sendiri ya, relate ya dalam kehidupan kita. Untuk ikhlas menerima apapun itu. Ikhlas memang. Ya kan? Aku dihina ya nggak apa-apa. Aku dijulitin. Ya lupa liriknya. Tapi Sobat Ambiar, yang menarik sebenarnya lagu yang dinyanyikan Anissa Bahar yang menjadi viral di media sosial ini sebetulnya bukan lagu yang baru saja kita sama-sama pernah dengarkan pertama kali ya. Karena sebelumnya beberapa tahun yang lalu ini pernah dinyanyikan juga oleh anak-anaknya. Ya. Ini Mas kameramen ini baru ya? Enggak, udah lama dia. Kenapa? Terpukau sama kecantikan kamu ya. Sobat Ambiar, tapi lihat juga ekspresinya Anissa Bahar di lagu ini tuh kayak bener-bener gitu kayak tersakiti. Gue belum pernah lihat loh. Iya. Masa sih? Padahal Ada nggak sih? Enggak, lagu ini kayaknya bener-bener kayak dari hati gitu loh. Oh. Iya kan? Makanya kita akan hadirkan seorang penyanyi yang lagunya menjadi viral kembali. Betul. Dan kenapa baru di ibunya viral, anak-anaknya kenapa kemarin-kemarin nggak viral ya? Jadi anak-anaknya pernah nyanyiin juga gitu. Oh pernah nyanyiin juga. Iya. Di ibunya meledak. Meledak, meledak. Ayo Ambiar. Penyanyi cantik yang dibully karena lagunya viral. Komenannya Masya Allah. Ini dia, Kak Anissa Bahar. Bohongin, ya nggak apa-apa. Aku dibohongin, ya nggak apa-apa. Aku dibohongin, jahatin. Aku dipuli-puli, ya nggak apa-apa. Aku dijauhin, ya nggak apa-apa. Aku diomongin, ya nggak apa-apa. Aku dibohongin, aku dijahatin. Aku dipuli-puli, ya nggak apa-apa. Selamat pagi Kak Ani. Ini masuk di list lagu aku off air. Iya kan? Iya. Yes. Ini tuh yang uniknya cara dari seorang Anissa Bahar menyanyikan lagu ini tuh ekspresi mukanya tuh kayak merana. Iya. Banget, ya kan? Sakit banget. Jiwaannya tuh kayak bener perih banget. Ini susah banget bangun mood ini. Itu tuh aku benar-benar nangis terus. Ingat karena pernah dibully. Ingat pernah dijauhin. Jauhin. Sebenarnya ini kisah kakakku tapi sebenarnya terjadi sama aku. Jadi masa kawannya tuh benar-benar Nangis. Nangis gitu ya. Apalagi kejadian yang terakhir. Dipinjemin duit gak dibalikin duitnya. Ya kan? Tapi nyanyinya emang bener-bener dari hati ya Kak. Kak Ani pakai ini boleh deh Kak. Ya. Kak Ani nanti boleh cerita sama kita untuk proses tapi- lagunya iya, sampai benar. akhirnya bertahun-tahun baru sama ibunya. Akhirnya menjadi meledak dan viral di media Sebelumnya sosial. kita mengucapkan Terima kasih Anissa Bahar ya yang kali ini mendapatkan begitu banyak komentar netizen Iya. untuk lagu yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. silakan Kak. Ini dia. Wow. Ini lagu lawas sebetulnya, lagu lama ya. lagu lama. Yang pertama kali menyanyikan dulu siapa? Seruni. Setelah Seruni Kak. Setelah Seruni Juwita. Oh, tapi tidak terdengar ya. Baru Kakak Ani yang lagu ini baru terdengar loh. Kita baru tahu. Berapa tahun yang lalu emang lagunya? Tahun 2017. Lumayan lama. Lama ya. 2017, kemudian Terus sekarang 2000. dinyanyikan lagi.
alasan emaknya, mamanya nih Anissa Bahar, oke lagu anak-anak gue deh yang sekarang gue nyanyiin lagi. Seruni itu mantan kakak iparku ya. Oh iya maaf. Mantan kakak. Jelita? Iya, mantan istrinya Kak Tapi Eko. namanya sampai sekarang Seruni Bahar ya Kak? Enggak apa-apa, dia cari rezeki dari nama itu katanya jadi. Legowo. Oke, Jelita pernah membawakan. Juwita. Juwita. Iya. Juwita membawakan, terus akhirnya kenapa Kak Ani, gue bawain deh sekarang? Enggak, emang aku suka lagu itu. Ah. Suka, karena Kak Ani merasa dibully selama Relate, iya, relate banget dalam Makanya Kak Ani kehidupanku. mau lagu itu Iya. di recycle ya. Oke, akhirnya dibawakan oleh seorang Anissa Bahar dan mendapatkan komentar yang begitu luar biasa. Lihat komentar. Kakak ngeliatin komentar-komentar enggak? Pernah, awal-awal pernah gitu. Kakak tahu nggak kalau lagu kakak ini lagi viral di mana-mana dan banyak orang yang ngomongin. memparodikan, yang memparodikan, yang ngomongin. Ada yang ngirim sih, ada yang Ya, kemarin kakak nggak lihat itu story Dewi Persik lagi. iya. Malu ah. Lagu pasang. Oke, Kak Ani, dari komentar-komentar atau dari perspektif netizen menurut seorang Anissa Bahar, apa yang komentar mereka yang menurut Kak Ani, kok begini sih komentarnya? Katanya lagunya nggak bagus. Ada yang bilang begitu? Mereka karena gini ya, aku kan pernah kuliah kan di dalam kuliah itu kemarin aku diajarin. Jadi cara orang Indonesia itu menanggapi satu masalah itu terkadang mereka tidak selalu ambil cuma yang Ujungnya. mereka lihat Potongnya aja aja. sepotong tanpa mereka melihat keseluruhan kayak gitu. Padahal kan isi lagu ini kan dalam banget isinya gitu loh. betul. Jadi mereka ambil kesimpulannya cuma di ujungnya aja, cuma pada saat yang mereka denger aja, mereka nggak denger lagi, nggak enak lagunya, musiknya tung-tung doang. Padahal kan musiknya kan luas itu. Betul, ini penciptanya malah bagus loh, malah aku sendiri ini lagu ini kan kalau misalkan kita ngelihat kan kalimatnya maaf ya Kak, kan subjektif ya. Iya. Maksudnya itu banyak hinaan, banyak bulian gitu Iya. kan. Tapi ini bisa jadi ikonik loh. Iya. Ya buktinya sekarang kita terngiang-ngiang ke toilet aja gua keinget. Banyak orang yang menyanyikan lagu ini sama berkali-kali. Tapi kita lihat tuh komentar dari netizen ketika mereka mendengarkan Anissa Bahar menyanyikan lagu ini. Gak nyanyi pun gak apa-apa kok Mbak, ketimbang kayak gini lagunya. Hidup aku udah stres, lihat beginian tambah stres. Woi. Ngasal banget buat lagunya sih ah. Tapi terngiang-ngiang loh. Iya benar. Ini mah bukan lagu, lebih kayak curhat. Lagu emang curhat kan? Iya rata-rata lagu kan curhat memang. Isi hati. Gimana nih Kak komentar mengenai ini Kakak? Kalau awal-awal denger sih, awal-awal baca sih kayaknya kok gitu banget sih. Kenapa sih orang susah menjelaskan sama orang yang emang gak suka sama kita tuh mau dijelasin kayak gimana juga tetap Tapi justru aja. engagementnya tinggi loh, udah bagaimanapun Iya kan? juga. Karena membuat mereka berinteraksi. Iya, makanya dong. Apakah ya ini udahlah. membuat kakak jadi malas untuk berkarir lagi atau mempromosikan lagu ini, merilis lagu ini? Iya sedih aja kita berkarya maksudnya kan untuk menghibur. Seorang bintang gitu iya kan tiba-tiba langsung di... Dan aku ada 8 lagu loh, baru ini yang aku bikinin klip, padahal masih ada 8 lagu lagi yang belum bikin klip. klipnya. Jadi aku, aduh males banget sih. Ada perasaan gitunya. Seorang Anissa Bahar yang Iya. sudah puluhan tahun Manusiawi secara di dunia mental. hiburan ya. Oke. Iya. Tapi Apa sih harus bagaimana sih di Indonesia ini harus bagaimana saya? walaupun pada akhirnya itu juga yang membuat lagu ini semakin dikenal masyarakat. Iya sih. Kani, ini juga banyak loh, banyak public figure, termasuk Kiki Farel. Dia bilang lagu ini candu banget buat dia. Ini ada postingannya Kiki Farel. Jam, udah 5 kali hari ini tiba-tiba nyanyi. Aku diomongin yang gak apa-apa, aku dijauhin yang gak apa-apa, aku dijahatin, aku dijorokin, aku dicambukin. Gak ada dicampukin ya. Aku diapain yang gak apa-apa deh. Cus ditunggu covernya. Itu Kiki Farel loh. Dan Itu gimana, Kak? Kani juga pasti melihat banyak teman-teman Kani yang artis lainnya juga posting atau juga menggunakan sound ini kan. Iya banyak banget pada pakai Bahkan mereka memparodikan loh Kak pakai baju-baju. Iya ya. Oh iya? Iya, kalau pakai baju putih gitu, pokoknya. Ya kan satu sisi walaupun komentar netizen seperti itu, tapi kan ada juga yang mereka nempel di kepala. Kita ambil sisi positifnya aja lah karena Iyalah. kalau kita layanin, kalau kita masukin hati, aku sih stres juga. Iya. Maksudnya Kalau ada harus pro bagaimana? kontranya berarti sukses tahu Kak. Iya, aminin aja apapun itu ya. Itu sebenarnya syuting video klipnya kapan sih? Kemarin lagi
Songkran. Songkran. Oh, waktu di Thailand. Itu di Thailand bikinnya. Oh, itu di Thailand. Oke, berarti ini rilisnya tuh baru banget nih sebenarnya lagunya. Sebenarnya rekamannya ini sejak aku belum menikah. Pas aku baru selesai putus itu. Oh, jadi sebenarnya ini lagu tuh udah cukup lama disimpan. Udah lama, iya. Cuma aku belum mood bikin klipnya gitu. Ya terus baru kemarin bikin klipnya mood gitu ya. Lagi liburan sama suami, udah bikin di Thailand. Dipaksain sama anakku tuh Gita Bahar sama itu tuh make up aku. Udah cepetan Bu, ayo bu pakai Bu. Semua bajunya, kostumnya, semuanya itu Dera. Siapa kostumnya Kak? Itu Dera Wedding gitu ya. Dera Wedding, yang bagian Ini- kostum yang putih-putih itu juga. Ini agak ini terlepas komentar positif dan negatif, kan itu hal yang biasa ya. Maksudnya pro dan kontra itu hal yang sangat biasa sekali. Tapi nyangka nggak pada akhirnya lagu gue viral nih yang ini setelah 2 kali sebelumnya ternyata nggak senaik ini. Nggak nyangka. Gak nyangka Aku sama nggak sekali. nyangka bakal seviral ini gitu loh. Viralnya itu awalnya karena aku ya dibully itu. Pas banget kan ada aku dibully Kak, pun ya tapi nggak jadi apa-apa. ikonik loh iya. Kak. Kayak ada Nona Ambon nggak di sini tuh kan jadi ikonik lama-lama. Akhirnya. kan, pada akhirnya. Jui komennya apa? Jui sih ya seneng-seneng aja. Udah biarin aja. Dia kan Dibuat lucu-lucu aja Kak. iya. Kalau dipikirin kan Itu kalau aku stylistnya aku bikin lebih lucu lagi. itu. Iya. Bikin segala Gimana macam. gimana mau bikin kayak gimana? Nggak, karena kayak waktu Syahrini dengan pertama kali seperti itu kan aku yang styling di pasar segala macem bawa sayur. Lu dibikin lucu aja, dibikin. Kalian darder doang. Bikin Tapi mungkin karena darder kemarin doang. niatnya liburan ke Thailand nggak ya. ada niat itu. Cuma sama dia dipaksain suruh pakai baju ini. Jadi kalian jangan nyalahin aku untuk kostum segala macam. Itu udah ada timnya sendiri. Ada yang ya. nyalahin kostumnya, nyalahin baju Iya, pun itu ada. kostumnya nggak pantas, kostumnya gini, kostumnya gitu. Iya. Ya namanya juga kita di luar Siapa nama negeri. tukang kostumnya Kak? Udah 2 kali dibaca ya? Tanyain lu. Di luar negeri kan, terus kayak gitu kita di kapal pesiar juga kan, gitu. Ngerti nggak sih pertanyaan gue itu apa? Apa maksudnya? Ya udah masa lu nggak tahu maksud gua? Dera Wedding itu. Iya, masa diperjelas lagi? Si Dera Wedding yang bikin kostum. Sama tapi kita juga mau kasih lihat buat seorang Anissa Bahar. Kalau ngomongin soal yang tadi ya, yo wes lah ya. Pada akhirnya itu kan jadi berkah sendiri buat Amin, Anissa Bahar. iya. Semoga ini juga jadi berkah buat salah satu putri dari Anissa Bahar. Jelita Bahar sempat kena anxiety, takut muncul di panggung besar. Kini banting setir jual risol. Kemarin pernah jadi bintang tamu kemarin. kita Iya, udah kesini ngomong. ya, ya, terima kasih Sebelumnya ya. tuh Jelita tuh, Kapan sih? kamu ada ya? Nggak ada. Nggak ada waktu kemarin ya? Nggak ada. Jelita tuh sempat cerita niatan sebelumnya waktu mau usaha risol di pinggir jalan. Oh iya kan dia yang dagang, aku yang borongin, kadang aku kasih ke orang-orang yang pada lewat Jumat Berkah kayak gitu. Oh berarti memang dari awal udah tahu ya? Iya tahu, apapun yang dia dulu juga pernah dagang juga dia di depan rumah, aku bikinin warung gitu, pernah juga. Itu siapa yang masak Kak Jelita sendiri? Masak sendiri. Enak sama banget suaminya loh Wi berdua. risolnya. Iya, enak risolnya. Enak sekali. Dia bikin yang coklat, yang keju. Enak sekali. Maca ya. Dulu bikin warung depan rumah? Iya, dulu dia jualan seblak di depan rumah itu aku bikinin supaya dia ada kegiatan dan dia berinteraksi dengan orang. Oh. Oke, sebagai seorang diva dangdut, anak punya keinginan buat usaha, punya warung seblak depan rumah, jualan risol di pinggir jalan, padahal mamanya tuh punya nama besar sekali. Nah. Iya, makanya kan ada yang komen, mamanya hedon, anaknya jualan risol. Ya emang kenapa? Ini kan anak bukan anak kecil ya. Satu, Jelita tuh udah punya 2 anak, udah punya suami. Ya, saya sebagai orang tua sudah sangat maksimal untuk bisa membantu dengan dia rumah nggak bayar kan aku bikinin rumah. Terus udah gitu sekolah anak-anaknya sampai kuliahnya pun aku semua yang bayar, sampai anak yang kecil pun semuanya aku yang bayar kayak gitu ya. Dia buat kesenangan diri dia sendiri aja sih sebenarnya. Dan belajar mandiri Belajar ya Kak? mandiri. Aku tuh kadang mikir karena kan dia punya itu ya anxiety itu ya. Jadi aku pergi kerja aja dia nangisin kayak anak kecil. Aku nggak bisa kerja, pernah aku hampir 1 tahun aku nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana. Karena aku pergi keluar tuh dia nangisin tuh kayak anak kecil gimana sih? Oh ya? Iya. Ntar pulang aku dipeluk, kalau aku pulang pergi, lu nggak ketahuan, pulang aku dipeluk kenceng-kenceng nangis. Mama jangan pergi gitu. Kenapa itu Kak? Kakak pernah tanya kenapa adik kau nangis gitu?
dia kecemasan kalau nggak ada mamanya, katanya dia takutnya dia mati. Oh, anxiety-nya ya. Umur berapa itu kejadiannya? Masih ingat nggak pertama kali? 2017, 2018. Udah gede banget sebetulnya, sudah sangat dewasa Udah, ya. 2018. Terus sekarang dengan Dia ada suara ada balon aja nih, kamu nih. Ada dia terus kamu ada balon lewat. Itu dia bisa lari-lari, kejar-kejar lari-lari. Aku pikir anak aku kenapa ya? Anak aku gila gitu kan. Namanya orang tua kan takut ya. Ada dengar musik, dia lari langsung ngumpet. Gitu. tapi sudah dibawa ke mereka yang ahli kan? Psikolog atau Psikolog atau psikiater? Dia nggak pernah berani minum obat, dia nggak pernah mau ke dokter. ke psikolog pun enggak? Enggak, cuma dokter biasa. Dia kalau kumat, dia ke dokter. Itu nggak diapa-apain sama dokter, langsung sembuh coba. Belum diapa-apain, udah masuk rumah sakit terus kita jalan naik mobil, Iya, di jalan naik mobil nih sama aku yang bawa mobil. Dia macet, tahu dia pegangan ini kenceng, mama, keluar mama, keluar tau mama, keluar. Aku harusnya keluar tol, masuk rumah sakit gitu loh. Segitunya aku ngerawat anak, makanya aku dibilang ibu yang menelantarkan anak tuh aku suka sedih banget. Kak ini melihat gejala anxiety-nya itu dari tahun 2017 apa dari kecil sudah mulai terlihat gejalanya? Enggak. Tadinya enggak apa-apa, Wak. Aman-aman aja, wajar aja. Tapi penyebabnya apa, Kak? Iya, apa yang Nggak menjadi tahu. trigger? Pasti ada triggernya. Triggernya dia nggak ngomong. Dia nggak sama cerita aku, ya, nggak Kak? Dia nggak cerita. Cuma dia mandi dia takut, katanya takut mati. Semuanya dia takut mati. Kalau mamanya pergi, kalau ada aku dia nyaman. Tenang banget dia. Iya. Kalau ada aku, kalau nggak ada aku, Protek. takutnya dia mati katanya. Kalau nggak ada mama, takut dia Semoga mati. Kak Ani bisa membujuk Jelita untuk bisa ke profesional, Iya, itu penting. profesional psikolog Betul, atau juga harus. psikiater untuk bisa didiagnosa, Benar, Kak. untuk bisa dicari Tapi tahu. alhamdulillah sekarang udah lebih baik. Udah bisa, tadinya naik motor nggak bisa, naik mobil nggak bisa. Terus sekarang udah lebih baik, udah bisa. Pasti ada pikiran yang membuat Pasti. dia, pasti ada pikiran yang membuat dia akhirnya Ganjalan. Trigger yang Iya, menjadi betul. trigger. Iya. Dalam 1 minggu itu kalau lagi parah-parahnya kambuhnya bisa berapa kali dalam 1 minggu? Nggak tentu. Nggak tentu ya, tergantung kondisi dan situasi Iya, yang bisa memicu. Dan sekarang keadaannya setelah dia jualan risol di pinggir jalan itu seperti apa? Apakah dengan adanya kegiatan tersebut bisa mengurangi anxiety? Iya. Sekarang udah lebih baik, Aku Kemarin sih waktu kesini bersyukur, puji syukur sama happy-happy Tuhan. aja. Iya, udah baik. Sekarang mah udah nggak kayak dulu. Coba kalau dulu mah bergaul, aku ajak bergaul kan, aku ajak ke tempat temanku Agustusan. Ada balon, dia lari-lari ke dalam nangis kayak gitu kan, aku malu kadang sama orang ya. Ya. Tuh. Kita tuh juga bukan orang yang paham betul ya, maksudnya kami juga awam. Walaupun Dewi sekarang lagi kuliah kan, psikologi kan. Tapi maksudnya kalau kita baca sedikit banyaknya tuh ada trauma masa kecil orang bilang. Anxiety itu iya. Apakah sempat atau terpikir? tindakan-tindakan yang membuat dia tidak bisa melupakan itu. Iya. Apakah sempat terpikir jangan-jangan mungkin ada ruang kosong dari seorang Jelita yang tidak terisi ketika masa dia kecil tumbuh kembang, sempat ada kepikiran seperti itu, merasa bersalah mungkin? Nggak ngerti aku. Makanya aku tuh sangat mengkhawatirkan dia. Jadi dibilang aku ibu yang pilih kasih, enggak ya. Karena aku tahu kekurangan anakku masing-masing tuh. Kalau misalnya aku nggak ada, nanti namanya umur kan. Nah yang aku pikirin itu dia. Nggak apa-apa, kakak sudah tulus memberikan kasih sayang kepada anak. Sudah memberikan semua seluruhnya kewajiban sebagai seorang ibu. Kalau misalkan kita mau ngikutin apa kata netizen, tapi dengan kakak mengungkapkan ini, mengklarifikasi yang ada nggak apa-apa. Itu salah satu terapi buat diri sendiri. Karena pasti kena mental juga dengan omongan netizen kan. Apa kekhawatiran terbesar untuk Jelita? Iya aku khawatir aja kalau misalnya aku mati ntar siapa yang jaga dia gitu loh. Jelita udah nikah, Kak? Udah punya anak 2. Udah Udah punya anak 2. Tapi namanya ibu ya, tetap Iya. khawatir sampai kapan? Kan
suami kan beda sama ibu dong. Betul. Kalau ibu kan istilahnya dia nggak makan pun asal anaknya makan kan. Aku berusaha untuk jadi semuanya buat dia. Semoga keadaannya bisa lebih baik ya, tapi saran kami untuk dibawa ke yang ahlinya profesional betul. untuk didiagnosa agar keadaan bisa lebih baik lagi. Kak Ani, kita akan mengajak Kak Ani berpindah tempat memberikan pertanyaan lainnya untuk bermain dalam Ambyar dalam Dilema. Oke, baik. Kakak silakan, nanti akan ada 2 pilihan, Kak Ani harus pilih dari 2 pilihan tersebut. Oke Kak, Kak Ani sebagai ibu lebih sakit lihat anak gagal usaha atau lihat anak menyerah sebelum mencoba? Gagal usaha, menyerah sebelum mencoba. Ya, Ya harus mencoba dulu dong, nggak boleh menyerah. jadi milih yang mana? Sebagai ibu lebih sakit lihat anak gagal usaha atau lihat anak menyerah sebelum mencoba? Kalau aku lebih menyerah sebelum mencoba. Terus semacam kalah sebelum berperang Iya. ya. Iya. Oke, lebih pilih rumah tangga baru sering diterpa omongan miring atau hubungan dingin tapi jauh dari gosip? Hubungan, Rumah tangga baru sering diterpa omongan miring aja ya Kak. iya. Tapi harmonis ya kan? Harmonis dong. Biarin orang ngomong apa. Bener. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Oke, Karena yang jalanin kita. betul. Udah biasa kan? Iya. Lebih pilih pasangan baru diterima anak tapi ditolak keluarga besar atau diterima keluarga tapi hubungan dengan anak jadi renggang? Yang pertama kayaknya. Keluarga Lebih inti ya. pilih pasangan baru diterima anak tapi ditolak keluarga besar. Yang penting anak menerima. Oke. Lebih pilih anak dihina karena berjualan atau dipuji tapi sebenarnya tidak punya usaha apa-apa. Yang pertama. Yang pertama, dihina karena berjualan nggak apa-apa Nggak ya apa-apa. kan? Kan dia jualan, bukannya dia minta-minta kan. Betul. Daripada gue punya ini, gue punya itu ternyata bohong. Punya emaknya. Iya benar, setuju. Ya. Oke Kak, lebih pilih dihujat netizen karena pilihan hidup atau dikritik keluarga sendiri di belakang? Yang pertama. Lebih pilih dihujat netizen karena pilihan hidup? Iya. Oke, tapi pernah nggak sih diomongin sama keluarga sendiri di belakang? Enggak deh kayaknya. Enggak ya? Jadi semuanya baik-baik. Mungkin ada tapi nggak tahu. Iya, karena aku memangnya orangnya yang Bodo nggak- amat. Bodo amat lah kalau keluarga. Yang penting keluarga sehat termasuk Benar. anak-anak apalagi jelita. Dan ya. yang penting saya bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Benar. Betul, betul. Betul sekali. Sehat selalu ya Kak Ani. Senyum Kak, Termasuk juga senyum. buat Senyum jelita. dong. Nggak Jangan apa-apa. nangis ya nggak apa-apa. Semoga buat Sobat Ambyar juga lagu barusan bisa memberikan inspirasi ya. Maksudnya dengan kalimat-kalimat atau lirik yang dinyanyikan oleh Anissa Bahar mengingatkan kita ya udah nggak apa-apa emang kenapa. Ya kan kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Alhamdulillah. Oke, guys.